Dan untuk mengetahui hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon, kita telah terhubung dengan reporter Nesya Megawati melalui sambungan telepon. Ya, Nesya, apa yang dibahas dalam pertemuan antara Jokowi dan Ban Ki-moon? Ya, Wiki, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon membahas sejumlah isu penting, diantaranya adalah bagaimana menghentikan pergerakan Islam State of Iraq dan Syria atau ISIS, dan juga mengenai kemerdekaan Palestina. Sekjen PBB Ban Ki-moon meminta agar pemerintah Indonesia bersama-sama dengan negara lain untuk memerangi ISIS. Sementara itu memang Presiden Jokowi mengatakan langkah untuk memerangi ISIS sudah dimulai dengan pendekatan yang berbeda. Dan karena memang sebagai salah satu negara muslim terbesar, pemerintah Indonesia memilih pendekatan keagamaan dan budaya daripada pendekatan keamanan atau pendekatan keamanan yang justru malah akan menimbulkan aksi kekerasan lainnya. Makanya Presiden juga mengatakan jangan sampai terjadi kekerasan yang dilawan dengan kekerasan. Justru kekerasan tersebut dilawan ataupun memiliki dicegah dengan pendekatan keagamaan dan juga pendekatan kebudayaan. Dan memang Ira dan juga Wisi, pertemuan antara Ban Ki-moon dan juga Jokowi berlangsung secara tertutup hanya sekitar 20 menit. Dan setelah dalam pertemuan itu juga Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia mendukung penuh kemerdekaan dari Palestina dan berharap bahwa peran PBB lebih nyata dan juga lebih konkret untuk kemerdekaan dari Palestina itu sendiri. Usai setelah bertemu dengan Ban Ki-moon, Presiden Joko Widodo langsung mengadakan pertemuan bilateral dengan pemerintah atau dengan Perdana Menteri dari Selandia Baru yakni John Key. Dan pertemuan tersebut sudah berakhir dan ini adalah pembahasannya mengenai hubungan ekonomi dan investasi dan dapat dilakukan dalam bentuk yang konkret, misalnya dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang menjadi konsen bagi Selandia Baru untuk segera berinvestasi di Indonesia. Dan Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia melihat bahwa Selandia Baru mempunyai pengalaman yang tinggi dan yang banyak mengenai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan ini mengenai hal-hal ini yang juga akan dibicarakan di pertemuan bilateral antara Indonesia dan juga Selandia Baru. Wiki. Ya, Nesya, terkait hadirnya Jokowi dalam KTT ASEAN, apa yang disampaikan oleh Jokowi dalam event ini? Ya, Wiki, kemarin memang Presiden Joko Widodo telah memberikan pidatonya dalam pembukaan KTT ASEAN. Sementara hari ini, usai rangkaian tadi pagi bertemu dengan Ban Ki-moon dan juga Perdana Menteri Selandia Baru, saat ini Presiden Joko Widodo mengikuti KTT Asia Timur dan rencananya akan membicarakan mengenai fokus maritim. Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan menyampaikan tentang World Maritime Forum. Kampanyenya yakni budaya maritim, kebudayaan pangan di laut dengan nelayan sebagai pilar, infrastruktur konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan juga bagaimana kekuatan pertahanan maritim. Menurutnya pada dasarnya budaya maritim mengembalikan kebesaran kita, bangsa Indonesia sebagai maritim. Mengembalikan kekuatan maritim yang pada pemerintahan lalu, pada masa Soeharto, kekuatan berubah berorientasi pada kekuatan darat dan saatnya menurut Presiden Jokowi mengembalikan kembali kekuatan menjadi kekuatan maritim. Dan hal tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana kedaulatan pangan di bidang maritim dan menjadikan nelayan menjadi pilar. Dan karena dengan banyaknya nelayan dan juga kapal yang ada di Indonesia, ini akan dikembangkan dan justru akan menjadi industri. Targetnya adalah Indonesia menjadi satu dari 5 negara dengan armada perikanan terkuat di dunia. Yang berikutnya adalah mengenai konektivitas maritim melalui tol laut yang selalu disebutkan oleh Presiden Joko Widodo dengan pembangunan 24 seaport dengan prioritas pembangunan 7 seaport atau pembangunan pelabuhan laut dalam. Dan sehingga nantinya hubungan antara regional nanti bisa terus koneksi. Jadi targetnya adalah bagaimana distribusi semuanya bisa berjalan dengan mulus ataupun biaya logistik pun biaya distribusi tidak mahal sehingga tidak ada keseimbangan harga antara yang di Jakarta maupun yang berada di pedalaman, misalnya adalah ada di Papua yang biaya logistiknya itu sangat tinggi. Berikutnya ada masalah-masalah lagi yang akan dibicarakan khususnya tentang mengenai maritim, yakni mengenai diplomasi maritim yang ini khususnya mengenai perselisihan di Laut Tiongkok Selatan. Dan hal ini Presiden Jokowi menekankan bagaimana conduct dan Code of Conduct dan juga Declaration of Conduct akan diperkuat mengenai konflik di Laut Tiongkok
Selatan. Hal ini akan dipidatokan atau hal ini akan difokuskan Presiden Joko Widodo yang dalam KTT Asia Timur yang saat ini sepertinya sudah berlangsung Wiki, karena memang kami teman-teman media baik dari Indonesia maupun seluruh pihak Asia maupun media yang ada di dunia, kami memang tidak bisa meliput secara langsung bagaimana semua pertemuan yang berada tersebut karena berlangsung tertutup. Hanya diberikan beberapa waktu saja untuk melihat bagaimana jalannya dari KTT yang ASEAN yang berlangsung di Naypyidaw, Myanmar ini. Vicky. Ya, baik Nesya, kami tunggu perkembangan informasi berikutnya dari KTT ASEAN 2015. Pemirsa, Nesya Megawati melaporkan langsung dari Naypyidaw, Myanmar.